إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh man la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma sholli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ayatul ukhra, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Mengawali khutbah pada siang hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada siang hari yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menjalankan ibadah sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Mari kita bersama-sama memanfaatkan dan mensyukuri apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan dan kesempatan ini untuk benar-benar bertekad menjadikan diri kita sebagai hamba Allah yang benar-benar bertakwa, yaitu dengan mengerjakan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Di mana saja, kapan saja, hendaknya kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Suatu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit mendekati wafatnya, yang memimpin sholat berjamaah di Masjid Nabawi saat itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada saat itu Abu Bakar Siddiq yang sudah menjadi imam memberi isyarat untuk mundur, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberi isyarat agar Abu Bakar melanjutkan sholat berjamaah. Selesai sholat berjamaah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam keadaan sakit itu kemudian berdiri dan memberikan khutbah. Dalam kesempatan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya ayyuhal hadirun, wahai sahabat-sahabatku, Allah Subhanahu wa taala memberikan dua pilihan kepada hambanya. Pilihan pertama, apakah dia akan hidup selamanya dan hidup bersama teman-temannya di dunia, atau justru pilihan kedua, dia akan kembali ke akhirat dan bertemu dengan kekasihnya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala akan memilih kembali kepada Rabb-Nya, kembali kepada kekasihnya, bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar pernyataan ini, Abu Bakar Siddiq menangis sejadi-jadinya, karena perkataan ini menunjukkan bahwa tugas risalah kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam akan segera berakhir, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit. Bisa jadi sakitnya ini adalah sakit yang mengantarkan beliau wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat yang lain pun turut bersedih melihat suasana yang seperti itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung khutbahnya. Oleh karena itu, wahai para sahabatku, siapa yang pernah tersakiti olehku, siapa yang pernah terzalimi olehku, maka kalau mau membalas, kalau mau mengkisos, maka balaslah saat ini. Aku tidak ingin ketika aku kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala nanti aku masih punya dosa pernah menyakiti orang lain. Mendengar pernyataan itu, para sahabat semua terdiam. Tak ada yang berani mengatakan kalau pernah disakiti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya dari sudut masjid berdiri seorang sahabat Nabi dan mengatakan, "Aku ya Rasulullah, ta'al,
maju ke depan, kata Rasulullah. Dan para sahabat semua melihat ternyata sahabat yang datang ini bukan orang munafik, bukan orang munafik yang akan mencelakakan Nabi, tapi justru sahabat yang berdiri yang ingin menuntut kisos kepada Nabi tak lain adalah sahabat Nabi yang bernama Ukasah. Dan sahabat Nabi yang bernama Ukasah ini, jamaah rahimakumullah, adalah sahabat Nabi yang pernah minta kepada Nabi untuk didoakan, dan Nabi SAW mendoakannya. Kata Nabi SAW, akan ada di antara umatku seseorang yang akan masuk surga tanpa hisab. Dan Ukasah berkata, aku ya Rasulullah, doakan aku salah satu di antaranya. Ya, kata Rasulullah, engkau salah satu sahabatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Berarti sahabat ini bukan sahabat main-main, sahabat yang mencintai Nabi dan dicintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin sahabat yang mencintai Nabi dan dicintai Nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya sahabat-sahabat yang lain, ada Abu Bakar, Umar dan Utsman, ada Ali, dan yang lain berdiri dan berkata, wahai Ukasah, jika engkau ingin menuntut balas, balaslah sama aku saja, jangan membalas kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jangan, kalian para sahabatku tidak berhak untuk itu, dan aku tidak sanggup mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti jika seandainya dia menuntut balas di akhirat. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, wahai Ukasah, apa yang pernah aku buat kepadamu sehingga engkau menuntut balas kepadaku? Ukasah mengatakan, ya Rasulullah, dahulu saat engkau membariskan pasukan pada perang Badar, engkau bariskan pasukan dengan tongkat. Saat itu tongkatmu tanpa sengaja mengenai bahuku dan sakit rasanya ya Rasul. Maka karena itu hari ini aku ingin menuntut balas ya Rasul, agar aku juga bisa membalaskan cambukan tongkat itu kepadamu. Kalau begitu silahkan ya Ukasah. Para sahabat dan yang hadir menangis. Bagaimana mungkin Rasulullah dipukul oleh seorang sahabat? Silahkan ya Ukasah, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, saat itu engkau memukul aku dengan tongkat, tapi saat ini aku tak punya tongkat. Maka Rasulullah pun mengambilkan tongkat dan menyerahkan kepada Ukasah. Ya Ukasah, silahkan pukul aku. Ya Rasulullah, saat itu engkau memukul aku sedang aku tidak memakai baju, tidak berpakaian. Maka aku ingin membalas engkau juga seperti aku saat itu tidak memakai baju. Maka Rasulullah pun melepas bajunya hingga kelihatan kulit badannya yang mulia. Para sahabat pun menahan marah. Ukasah demi melihat badan yang mulia itu, Ukasah mengangkat tongkatnya bersiap akan memukul Nabi. Dan tiba-tiba Ukasah membuang tongkatnya dan langsung memeluk Rasulullah, menciumi semua badan Rasulullah. Ukasah, apa yang kau berbuat, kata Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya memukulmu ya Rasulullah? Izinkan saya mencium badanmu yang mulia ini ya Rasulullah, dan memeluknya. Izinkan saya menciumi badanmu yang mulia ini ya Rasulullah, dan memelukmu. Aku sangat mencintaimu ya Rasulullah. Hingga Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, jika ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukasah. Kemudian para sahabat semua yang hadir ikut menangis dan terharu. Jamaah rahimakumullah. Seperti itulah hebatnya kecintaan sahabat Ukasah terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu pula hebatnya kecintaan para sahabat-sahabat Nabi terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, hari ini tanggal 5 September 2025, tepat pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal
1947 Hijriah. Adalah hari yang sangat menggembirakan hari di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, bulan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang agung dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dilahirkan. Oleh karena itu, apa yang dapat kita lakukan dalam momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulai ini? Tugas kita jamaah rahimakumullah, hakun Nabi, hak Nabi Muhammad SAW terhadap kita. Yang pertama adalah mengimaninya. Mempercayai dengan seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan sedikit pun. Ketika kita sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, pada saat yang bersamaan kita juga meyakini wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yakin seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian setelah kita yakin seyakin-yakinnya beriman kepada Nabi Muhammad SAW, selanjutnya adalah kita buktikan dengan membenarkan apa yang dibawanya, apa yang diajarkannya, dan mengamalkan serta menyebarkannya. Kemudian tugas yang kedua adalah hubbun Nabi. Tugas yang kedua adalah mencintai Nabi. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai daripada anak-anaknya, daripada orang tuanya, bahkan kepada seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana mungkin kita mencintai Nabi? Bagaimana mungkin akan tumbuh rasa cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita tidak kenal siapa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu? Makanya bijaksananya ulama-ulama kita zaman dahulu, orang tua kita zaman dahulu, tidak ada maulid zaman Nabi. Betul, karena Nabi masih ada, para sahabat masih bisa melihat Nabi. Tidak ada maulid di zaman tabi'in. Betul adanya, karena mereka masih dekat dengan sahabat Nabi, karena kecintaan mereka terhadap Nabi sangat luar biasa. Tetapi akhirnya para ulama kita kemudian mengadakan peringatan maulid Nabi sebagai cara, bukan sebagai ritual. Peringatan maulid Nabi yang isinya pengajian yang di dalamnya membahas sejarah Nabi, sejarah perjuangan Nabi, akhlak Nabi, agar kita mengenal Nabi, agar kita bisa mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sedih sekali jemaah rahimakumullah, ketika kita bertanya pada diri kita, ketika kita bertanya pada anak-anak kita, sebutkan siapa anak-anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umur berapa Nabi hijrah ke Madinah. Banyak anak-anak kita yang tidak tahu. Sebutkan siapa nama anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebutkan berapa istri-istri Nabi, dan sebutkan nama-namanya. Nama-nama istri Nabi banyak yang tidak kenal. Sebutkan sejarah kehidupan Nabi sampai wafatnya, banyak yang tidak tahu sama sekali. Bagaimana mungkin kita mau cinta pada seseorang kalau kita tidak kenal bagaimana perjuangannya kepada kita, bagaimana berdarah-darahnya Nabi demi memperjuangkan Islamnya hingga 1400 tahun setelah beliau wafat, kita masih beragama Islam. Beliau luar biasa mengorbankan dirinya sampai patah giginya, berlumuran darah. Berapa kali beliau berperang untuk mengamankan dan menyelamatkan agama Allah ini. Tugas kita yang mencintai Nabi, dan cara untuk mencintai Nabi adalah berikan tugas kepada diri kita masing-masing. Berikan tugas kepada diri kita masing-masing. Di bulan Rabiul Awal ini, aku harus mengenal Nabiku. Aku harus mengenal Nabiku. Apakah dengan cara nonton ceramah-ceramah ustaz di YouTube, di televisi, atau dengan menghadiri pengajian-pengajian di peringatan maulid di setiap masjid atau musala.
menghidupkan peringatan-peringatan Maulid Nabi sebagai cara kita untuk mengenalkan anak-anak kita, untuk mengenalkan kembali kepada diri kita yang sudah lupa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengenalkan kepada anak-anak cucu kita yang mereka lebih kenal kepada aktor-aktor film di YouTube, lebih kenal dengan para pemain sepak bola, lebih kenal dengan game-game yang ada di media sosial atau di YouTube. Kembali ketimbang mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketimbang mengenal keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, tanamkan rasa cinta kepada anak-anak kita, tanamkan rasa cinta kepada Nabi, anak-anak kita dan keluarga kita, karena cinta akan datang jika kita mengenalnya. Dan yang ketiga adalah tugas kita adalah mengikuti dan mengerjakan ajaran-ajaran yang apa-apa yang ditinggalkan oleh Nabi dan apa-apa yang dilarangnya. Allah SWT berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ali Imran 31. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah. Akhirnya semoga di momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kali ini kita dapat lebih mencintai Nabi kita, dapat mengikuti dan mengamalkan ajaran Nabi, dapat memegang teguh sunnah-sunnahnya, dan kita layak kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وعنعن وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة أجمعين. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.